Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Walaupun ibadah kita bukan seperti biasanya, dalam suasana yang berbeda Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, tetapi itu tidak akan menghalangi di dalam kita terus dekat dengan Tuhan, di dalam kita terus menerima setiap firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terapikan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Menceritakan kepada kita bagaimana ini adalah kesaksian Prabu Daud, Raja Daud yang sungguh merasakan bahwa hidupnya itu senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari yang terjadi di sekitar kita saat-saat ini, bagaimana wabah virus corona yang luar biasa itu menjadikan banyak orang boleh mengalami ketakutan, kekhawatiran. Nah, hal ini dirasakan hampir semua orang di seluruh dunia, termasuk juga kita orang-orang yang percaya. Saudara kasih Tuhan, ini situasi yang tidak mengenakan, ini situasi yang mencekam, ini situasi yang sungguh menakutkan. Nah, kita mau belajar, saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 91 firman Tuhan ini, kita meneladani sikap seperti apakah yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang sungguh mengkhawatirkan. Dan dalam situasi seperti ini, sudah kasih Tuhan, kita harus mengetahui bahwa setiap kita itu ada di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Seperti apa yang menjadi kesaksian yang Raja Daud bagi kita. Sudah kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita itu mendapatkan perlindungan dari Tuhan setiap harinya. Apa yang harus kita kerjakan? Karena tentunya sudah kasih Tuhan, perlindungan itu tidak secara otomatis kita terima, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. 3 hal sudah yang perlu kita kerjakan melalui Mazmur 91 ini. Yang pertama kita perhatikan, yang pertama dan yang kedua yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Sama seperti kita sedang kasih Tuhan, pemazmur juga mengalami masalah di dalam hidupnya, terancam hidupnya, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Dan pemazmur dalam hal ini belajar bagaimana menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya hidupnya supaya dia mendapatkan jalan keluarnya. Menyerahkan kepada Tuhan itu harus seutuhnya 100%. Allah harus menjadi segalanya. Karena Allah kita tahu, dia Allah yang tidak mau diduakan. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita bisa seperti apa yang Raja Daud katakan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang ku percaya. Yang kedua sudah kasih Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita perhatikan ayat ini, sudah kasih Tuhan, ini berisi tentang janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan bagi setiap umatnya yang mau menyerahkan diri kepadanya, yang mau mempercayakan diri kepada Allah yang Maha Tinggi. Kita harus belajar sepenuhnya, bukan hanya percaya, tetapi bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan kita, bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, agar janjinya itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sudah kasih Tuhan, kalau yang pertama tadi bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan,
Yang kedua, bagaimana kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sudah kasih Tuhan, supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi, kita harus senantiasa melekat dengan Tuhan. Kita ingat apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 5. Bagaimana Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah cabangnya, kita adalah rantingnya, dan kita akan tetap hidup, kita akan tetap aman, kita akan bisa berbuah ketika kita terus melekat kepada sang pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melekat itu artinya tidak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Kita dapat menikmati hadiratnya karena apa? Karena kita menjadi satu dengan Dia. Dan itu akan memampukan kita untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Memampukan kita untuk bertahan dalam segala situasi yang mungkin hari-hari ini menakutkan bagi kita. Nah, ini tiga hal Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan yang menjadikan kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita hidup kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita mempercayai hal ini, apa yang terjadi atas kehidupan Daud yang senantiasa terlindungi oleh Allah yang Maha Tinggi, itu juga akan terjadi atas hidup kita, saudara. Dalam segala situasi, adanya wabah, adanya pagebluk, adanya corona hari ini, kalau kita punya keyakinan bahwa Dia Allah kita, Tuhan kita yang melindungi kita, dan tentunya dengan hikmat Tuhan kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap melakukan hal-hal seperti anjuran-anjuran pemerintah, bagaimana kita tidak keluar rumah, bagaimana kita menjauhi kerumunan, bagaimana kita melakukan hidup bersih. Itu hikmat yang Tuhan berikan atas kita. Dan ketika kita kerjakan, kita lakukan itu dengan dasar iman kita yang percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, melekat kepadanya, maka perlindungan itu akan nyata di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu.